Pada tahun 2026, Persero masih akan melanjutkan ekspansi dengan menargetkan pembukaan toko yang lebih banyak dari target 2025. Dalam ekspansinya tahun ini, Persero menganggarkan belanja modal sebesar 200 hingga 300 miliar rupiah. Dan pemirsa masih di Market Plus dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi emiten. Kita ke informasi yang pertama pemirsa di mana PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk mempercepat ekspansi jaringan toko di berbagai wilayah di Indonesia dan mulai membuka peluang berekspansi ke luar negeri. Seiring peluang ekspansi ke luar negeri, manajemen menilai terdapat sejumlah negara yang potensial untuk dijajaki, terutama negara-negara tetangga. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang kini mengusung brand retail Asko mempercepat ekspansi jaringan toko di berbagai wilayah Indonesia dan mulai membuka peluang untuk berekspansi ke luar negeri. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk Gregory Sugiono Wijaya mengatakan, dalam menjalankan ekspansi Persero menargetkan penambahan 30 toko pada tahun ini. Sementara sampai September 2025 perseroan telah membuka 16 toko baru. Pada tahun 2026, Persero masih akan melanjutkan ekspansi dengan menargetkan pembukaan toko yang lebih banyak dari target 2025. Dalam ekspansinya tahun ini, Persero menganggarkan belanja modal sebesar 200 hingga 300 miliar rupiah. Persero membaca peluang ekspansi ke depannya, tak menutup kemungkinan Persero berekspansi ke luar negeri. Manajemen menilai terdapat sejumlah negara yang potensial untuk dijajaki, terutama negara tetangga. Geliat ekspansi Persero dilakukan seiring dengan langkah rebranding, di mana sebelumnya Persero mengoperasikan merek peritel bernama S Hardware di Indonesia. Selanjutnya Persero mengenalkan brand barunya Asko sejak 1 Januari 2025, di mana nama baru Asko kemudian akan mengganti merek sebelumnya S Hardware Indonesia yang lisensinya telah berakhir. Berbagi sumber, IDEX Channel. Informasi selanjutnya, emiten properti pergudangan PT Fastland Indonesia Tbk mengaku adanya penurunan permintaan dari sektor FMCG. Direktur Utama PT Fastland Indonesia Tbk, Vicky Gunawan mengatakan perusahaan mengandalkan pendapatan berulang dari penyewaan jangka panjang. Oleh karena itu, Persero memiliki eksposur sensitif terhadap penyesuaian kapasitas distribusi dari sejumlah penyewa utama. Akibat penurunan permintaan di sektor FMCG, yang terdampak dinamika geopolitik. Hingga kuartal ketiga 2025, perseroan menghadapi tekanan operasional yang lebih kuat akibat dinamika industri FMCG yang berubah cepat, di mana perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas permintaan ruang sewa perseroan dan menciptakan ketidakpastian terhadap keberlanjutan beberapa kontrak penyewa utama. Kita akan jeda kembali dan tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan kita ke informasi selanjutnya di mana pemerintah bergerak cepat mengatasi dampak besar dari banjir bandang dan longsor yang telah menewaskan ratusan jiwa. Anggaran sebesar 21,4 miliar rupiah telah disampaikan pemerintah untuk percepatan pembangunan dampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Pemerintah memfokuskan alokasi anggaran penanganan bencana mencapai 21,4 miliar rupiah. Kementerian Sosial menegaskan bahwa dukungan anggaran terus digelontorkan untuk penanganan banjir dan longsor di 3 provinsi terdampak, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Hingga saat ini dukungan anggaran telah mencapai sekitar 21,4 miliar rupiah. Angka tersebut terbagi atas logistik buffer stok hingga 14,7 miliar rupiah, bahan natura untuk dapur umum sebesar 6,7 miliar rupiah. Adapun anggaran tersebut mencakup penyediaan sandang, pangan, perlengkapan keluarga, hingga dukungan operasional bagi petugas di lapangan. Sementara itu, khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, pemerintah telah menyalurkan bantuan sebesar 5,2 miliar rupiah. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji, makanan anak, beras, family kit, kidswear, selimut, kasur,
tenda hingga pengoperasian dapur umum lapangan di 4 kabupaten kota, yakni Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan. Di sisi lain, sebanyak 187 personil Taruna Siaga Bencana atau Tagana dikerahkan untuk memperkuat layanan mulai dari dapur umum hingga distribusi logistik kepada warga terdampak bencana. Kementerian Sosial sendiri menyatakan pasokan logistik masih aman berkat buffer stok nasional, sehingga distribusi bantuan dapat dilanjutkan selama masa tanggap darurat berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Anggota DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa penetapan bencana nasional akan mempercepat pengerahan sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemulihan dapat dilakukan lebih maksimal. Di mana bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Untuk itu, Hinca menekankan pentingnya percepatan penanganan, di antaranya pemerintah segera mengeksekusi anggaran darurat guna mempercepat proses penyelamatan warga terdampak tanpa menunggu persetujuan dari DPR. Selain itu, peningkatan sarana, prasarana, serta SDM penyelamatan juga sangat penting dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Terlebih lagi hingga saat ini tercatat total jumlah korban meninggal telah mencapai 604 orang dan total korban hilang mencapai 464 jiwa. Juga di DPR, ini kebetulan segera akan reses dalam waktu singkat ini, tapi saya sudah izin tadi dengan ketua fraksi kami untuk segera kembali ke lapangan, kembali ke Sumatera Utara untuk bersama-sama membantu. Saya juga sedang bertelepon dan berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara, dan Pak Wisnu sudah mengirimkan apa yang mereka miliki. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini, saya akan coba update bagaimana posisi pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan di sesi pertama pada hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa mengalami penguatan di 0,22%, masih bertahan di level 8.600-an, dan intraday sampai sejauh ini sempat menguat ke 8.669, intraday tertinggi di sepanjang masa. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Bumi menguat di 1,65% dan range harga di 2%. Inet juga menguat di 2,31%, Raja menguat di 3,12%, BGSL juga menguat di 1,88%. Sementara saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, CBDK berbalik arah melemah. Kemudian juga ada TPIA, kemarin naik signifikan dan menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan, hari ini juga berbalik melemah. Indi tertekan ke 228 dan BBYB masih melanjutkan pelemahan di 2,23%. Rotasi pergerakan sektoral, Tekno memimpin penguatan di atas 1%, transportasi dan logistik juga mengalami penguatan, infrastruktur, keuangan, dan IDX Basic hari ini kompak mengalami pelemahan pemirsa. Updatean di 30 menit pasca pembukaan di sesi pertama pagi ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trust Worldly Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval. Sampai berjumpa kembali.